Selamat berjumpa kembali bersama KKS Paroki Kelapa Gading. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya juga akan menyapa narasumber kita malam ini, Suster Bene Xavier MSSR. Selamat malam, Suster Bene. Terima kasih walau Suster berada nan jauh di sana dari Austria ya. Tetap berkenan mengisi acara KKS. Suster Bene Xavier MSSR yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah suster-suster misi Sang Penebus Maha Kudus. Malam ini Suster Bene akan membawakan tema yang diberi judul Mengapa Ada Kejahatan, memaknai dari 11 September 2001 dari Kitab Habakuk dan Nahum. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa 23 tahun silam, 11 September 2001 adalah Selasa Kelabu. Seluruh dunia dikagetkan dengan runtuhnya Menara Kembar World Trade Center WTC di New York yang ditabrak oleh pesawat Amerika yang dibajak oleh para teroris. Hampir 3.000 orang menjadi korban dari serangan teroris ini. Dan yang menarik malam ini, Suster Bene akan mengajak kita untuk memaknai peristiwa kejahatan tersebut dilihat dari kitab Habakuk dan Nahum. Baik, kita tidak perlu berlama-lama. Sebelum kita mulai pertemuan ini, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa pembukaan. Saya bisa minta tolong Pak Ugi untuk doa pembukaan. Mari kita satukan hati, kita doa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih bahwa Engkau memberi kami kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu melalui suster, agar Kau pun urapi mulut, bibir, dan lidah suster, dan Kau buka hati, pikiran, dan telinga hati kami, sehingga kami semua dapat mengerti apa firman-Mu yang perlu kami dengar, yang dapat kami cerna, menjadi bekal kehidupan kami. Tuhan, lindungi acara ini dan Kau berkati semua peralatan yang dibutuhkan, sehingga semuanya berjalan lancar, dan kami semua dapat mengikutinya dengan baik. Dan Kau pun tambahkan iman kami, sehingga kami makin dekat dengan Engkau, dan Kau pakai untuk melayani sesama, karena Engkaulah penyelamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Ugi. Bersama Ya. Baik, kita akan segera mulai dan waktunya saya persilahkan kepada Suster Beni. Selamat malam semuanya yang ada di Indonesia. Ini Selamat semua dari malam. Indonesia ya. Kalau di Indonesia Ya, berarti kalau di wilayah Jakarta mungkin sekarang jam 7 malam. Saya di malam. sini di Austria, Vienna, jam 2 siang. Sebelum saya menyampaikan tema pembahasan kita hari ini tentang mengapa ada kejahatan, saya ingin meluruskan satu hal supaya saya tidak dituduh menyembunyikan atau memalsukan identitas. Kalau tadi pada saat perkenalan, saya diperkenalkan sebagai Suster Bene Xavier MSSR. Saya ingin sampaikan realita yang sebenarnya bahwa saat ini saya tidak lagi berada di dalam kongregasi MSSR. Soal kenapanya nanti kita bisa cerita pada saat sharing. Saya akan lebih terbuka menceritakan semuanya. Kalau memang ada pertanyaan, kalau memang Bapak Ibu semuanya ingin mengetahui lebih lanjut. Tapi saya ingin memastikan bahwa saat ini saya tidak lagi berada di kongregasi MSSR, sehingga saya tidak berhak untuk menyandang eh, nama kongregasi di belakang nama saya MSSR. Itu yang perlu saya tekankan. Dan saat ini saya tinggal di kongregasi, kalau dalam bahasa Jermannya Deutsche Ordens. Itu tidak ada di Indonesia, jadi sulit juga untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
tetapi bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Teutonic Orders, seperti itu. Dan saya sedang dalam proses masuk dalam yang namanya Ordo Virginum, yaitu Ordo Perawan, dan itu berada di bawah langsung Uskup Agung Vienna. Nanti lebih jelasnya bisa, kalau ada yang penasaran, bisa saya jelaskan pada saat tanya jawab. Tapi itu saya harus sampaikan supaya jelas, supaya tidak dianggap sebagai pemalsuan identitas atau menggunakan nama MSSR yang sebetulnya sudah tidak berhak lagi untuk saya gunakan, ya. Terima kasih semuanya, tapi terima kasih juga untuk Mami Rosita yang sudah mengundang saya untuk eh, mengisi pertemuan malam hari ini. Jujur aja ini sebetulnya tema yang sulit waktu ketika pertama kali diminta tema tentang peristiwa 11 September 2001. Lalu dikaitkan dengan kitab Nahum dan Habakuk. Kitab Nahum dan Habakuk itu salah satu atau dua kitab yang cukup sulit untuk dibahas sebetulnya. Karena itu merupakan kitab perjanjian lama yang notabene memang tidak terlalu saya fokuskan. Dan juga Nahum dan Habakuk ini merupakan kitab-kitab yang sangat singkat isinya. Jadi masing-masing kitab itu hanya 3 bab isinya, gitu ya. Tapi ya saya menerima permintaan dari Mami Rosita untuk membahas ini, dan saya memberi judul pertemuan kita malam ini, Mengapa Ada Kejahatan. Dan kita akan berkaca dari peristiwa 23 tahun yang lalu, bagaimana ketika gedung WTC itu dihancurkan oleh tabrakan pesawat pada tanggal 11 September 2001, dan kita akan memaknainya dari bacaan dari kitab Nahum dan kitab Habakuk. Tapi kita tetap bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena hingga saat ini pun, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertanya, saya sudah berbuat baik, tetapi kenapa tetap ada kejahatan? Tetapi kenapa tetap saya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan ini? Atau misalnya kita mungkin bertanya-tanya dalam kehidupan, kita umat Katolik selalu mengajarkan untuk berbuat baik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tetap saja kita mengalami eh, penindasan atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengalami kejahatan dari pihak lain. Dan itu seringkali menimbulkan pertanyaan di dalam hati kita sebagai manusia, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan itu tetap ada? Ya, saya akan sharing screen di sini. Semoga bisa terlihat semuanya. Terlihat ya? Ya, Oke. terlihat. Nah, sorry. Ya, di sini judulnya Mengapa Ada Kejahatan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memaknai peristiwa 11 September 2001, 23 tahun yang lalu, yang sangat-sangat mengagetkan kita semua di seluruh dunia. Saya yakin ya, baik tua muda, em, siapapun itu, peristiwa ini sangat-sangat mengagetkan. Karena di dalam peristiwa, dalam satu hari di 11 September 2001 itu, tidak terbayangkan 3.000 korban jiwa yang meninggal. Dan peristiwa itu bukan hanya menjadi peristiwa duka bagi negara Amerika, tetapi juga menjadi peristiwa duka bagi dunia internasional. Karena korbannya bukan hanya mereka, warga negara Amerika, tetapi juga banyak warga negara dari berbagai negara yang mereka tinggal di sana dan menjadi korban dari peristiwa tersebut. Tuh, saya mau ajak kita semua untuk lihat lagi ke kembali ke peristiwa 23 tahun yang lalu. Mungkin sebagian dari kita sudah lupa, sebagian dari kita masih mengingat, ya. Apa yang terjadi pada 11 September 2001? Mengapa tanggal ini menjadi sangat memorable? Mengapa menjadi sangat bersejarah, ya? Karena pada tanggal tersebut telah terjadi serangkaian serangan teroris yang terjadi di wilayah Amerika Serikat. Nah, peristiwa itu melibatkan pembajakan 4 pesawat komersial oleh 19 kelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Dan serangan ini
direncanakan sebagai bagian dari kampanye Al-Qaeda untuk melawan Amerika Serikat yang pada saat itu dianggap sebagai simbol kekuatan dan pengaruh Barat yang harus dihancurkan, ya. Jadi Al-Qaeda ini sangat-sangat memusuhi Amerika karena menganggap Amerika sebagai simbol kekuatan dan itu harus dihancurkan. Apa yang terjadi pada hari itu? Ada 4 peristiwa besar, ya, 4 serangan. Yang pertama, Menara Kembar World Trade Center di New York City. Peristiwa yang pertama adalah penerbangan dari American Airlines 11, ya. Pesawat ini diterbangkan ke arah Menara Utara, WTC, pada pukul 8.46 pagi. Bayangkan, jam itu kan ketika mungkin orang baru pada mulai tiba di kantor, mau bekerja, ya, udah dengan semangat baru. Tiba-tiba terjadi tabrakan yang menyebabkan kebakaran besar dan runtuhnya menara ini. Dan kemudian 102 menit kemudian di pukul 10.28 terjadi juga penerbangan yang menabrakkan ke gedung ini juga, ya. Penerbangan United Airlines nomor 175 yang sekitar 17 menit setelah tabrakan pertama, pesawat ini menabrak Menara Selatan. Jadi menit sebelumnya Menara Utara yang ditabrak dan kemudian di menit berikutnya adalah Menara Selatan di pukul 9.03. Dan Menara Selatan tapi runtuh lebih cepat sekitar 56 menit setelah ditabrak, yaitu pada pukul 9.59 pagi. Bayangkan, di waktu yang sepagi itu, kita bisa membayangkan bahwa pada pagi itu mungkin banyak orang yang datang ke kantor, ingin bekerja dengan semangat baru, dengan motivasi baru dalam hidupnya. Kita bisa bayangkan mereka yang datang ke situ bekerja untuk, oh saya harus menghidupi keluarga saya, oh saya harus bekerja hari ini karena saya ingin menabung untuk masa depan saya. Pada saat itu, impian-impian mereka berhenti di situ karena mereka menjadi korban dari peristiwa tragedi ini. Ya. Kemudian serangan yang kedua di Pentagon di Arlington, Virginia, yaitu dari penerbangan American Airlines nomor 77 yang pesawat ini menabrak sisi barat gedung Pentagon di pukul 9.37 pagi dan menyebabkan kerusakan besar serta kebakaran yang sangat hebat. Lalu serangan yang ketiga ada di lapangan di Shanksville, Pennsylvania, yaitu dari penerbangan United Airlines nomor 93. Pesawat ini yang awalnya ditujukan untuk target dan diduga adalah gedung Capitol atau gedung putih di Washington DC, tapi kemudian para penumpang itu sudah mengetahui serangan sebelumnya melalui panggilan telepon dan mereka berusaha untuk mengambil alih kendali dari para pembajak. Jadi bisa dibayangkan mereka penumpang yang ada di United Airlines 93 ini mungkin sudah sempat mendengar kabar terjadinya kehancuran yang ada di peristiwa pertama dan kedua. Kemudian mereka makanya berusaha mengambil alih. Dan akibat perlawanan ini, tapi pesawat jatuh di lapangan di dekat Shanksville, Pennsylvania, jam 10.03 pagi. Jaraknya sangat-sangat dekat, ya, kurang lebih hanya sekitar setengah jam, sorry. Oke, ada 3 serangan. Dan apa yang menjadi dampak serta akibat dari peristiwa tersebut? Yang pertama, jelas korban jiwa. Dari seluruh tragedi tersebut, menewaskan hampir 3.000 orang dalam satu hari. Itu yang meninggal. Belum lagi mereka yang terluka. Ya, bukan hanya terluka, bisa juga mereka yang akibat serangan tersebut akhirnya mengalami kelumpuhan, akhirnya mungkin ada anggota bagian-bagian tubuhnya yang harus diamputasi sehingga menyebabkan itu efek yang kontinu dalam kehidupan mereka, ya. Dan korban dari tragedi tersebut bukan hanya warga negara Amerika tapi dari berbagai negara, karena seperti kita tahu banyak orang yang bekerja di gedung-gedung tersebut yang bukan hanya merupakan warga negara Amerika tetapi juga warga dari berbagai negara. Dan para korban ini eh, selain berasal dari berbagai negara, juga berbagai latar belakang. Dan peristiwa ini bukan hanya menjadi peristiwa duka bagi Amerika Serikat, tetapi menjadi peristiwa duka
bagi dunia internasional dan dianggap sebagai tragedi internasional. Ya, saya yakin eh, kita semua tahu tentang peristiwa ini. Kita semua pasti ikut sedih pada saat itu, dan memang ini menjadi peristiwa besar yang menjadi keprihatinan bagi seluruh dunia. Ya, itu dari dampak soal korban jiwa. Dampak apa lagi yang didapatkan dari peristiwa tersebut? Selain korban jiwa, juga tentunya kerusakan ekonomi dan infrastruktur. Karena dengan runtuhnya menara kembar tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, ya, termasuk di bidang keuangan dan asuransi. Jadi banyak infrastruktur yang juga rusak dan hancur. Lalu dari peristiwa tersebut juga menimbulkan atau mendatangkan tanggapan dari dunia internasional. Ya, tentu semua orang merasakan kemarahan, kekecewaan. Ada apa ini? Kenapa di dalam satu hari begitu banyak serangan dan yang menimbulkan banyak korban jiwa? Dan dari peristiwa ini akhirnya banyak negara yang menunjukkan solidaritasnya terhadap Amerika Serikat. Pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu di bawah Presiden George W. Bush merespon dengan meluncurkan perang melawan teror, termasuk invasi ke Afghanistan untuk menggulingkan rezim Taliban yang melindungi Al-Qaeda. Ya, jadi pada saat itu bukan hanya Amerika, tetapi banyak negara-negara lain yang juga berusaha untuk meng- ah, menutup akses bagi para teroris Al-Qaeda yang ada di Afghanistan. Ya. Kemudian dampak dan akibat lainnya adalah soal keamanan dan kebijakan. Sejak serangan tersebut, kebijakan keamanan dan penerbangan di seluruh dunia mengalami perubahan signifikan. Pemeriksaan keamanan di bandara diperketat dan undang-undang baru diberlakukan untuk mencegah aksi terorisme. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berpengalaman untuk terbang ke Amerika bisa merasakan ya bagaimana pemeriksaan menjadi semakin ketat, diperiksa dengan detail gitu ya. Yang dulunya lebih mudah untuk datang ke Amerika sekarang jadi semakin dipersulit gitu. Dan itu pengaruhnya bukan hanya di Amerika, tetapi di beberapa negara Eropa juga menjadi pengaruh ya. Misalnya ketika datang ke negara-negara di Eropa, pemeriksaan itu juga akan lebih detail, lebih dilihat, akan menjadi perhatian misalnya dari karakter namanya. Apakah karakter namanya ini kira-kira karakter nama yang bernuansa Kristen atau karakter nama yang bernuansa eh, Islam gitu ya, atau bagaimana penampilan orang tersebut itu menjadi lebih diperhatikan setelah terjadinya peristiwa ini. Lalu apa konsekuensi jangka panjangnya dari peristiwa serangan teroris di tanggal 11 September 2001? Serangan 11 September mengubah kebijakan luar negeri dan domestik Amerika Serikat secara mendalam. Peristiwa ini juga memicu debat global mengenai isu-isu seperti hak asasi manusia, keamanan nasional, dan hubungan antara dunia barat dengan negara-negara Islam. Nah, selain itu, juga pengaruh budaya dan psikologis dari serangan ini akan menjadi sangat terasa. Dengan banyaknya karya seni, film, dan literatur yang terinspirasi dari kejadian tersebut. Sehingga peristiwa 11 September 2001 ini juga menjadi salah satu peristiwa yang paling signifikan di dalam sejarah modern dengan dampak yang masih dirasakan sampai saat ini. Ya. Nah, itu peristiwa yang kita ketahui 23 tahun yang lalu. Tapi saya yakin dalam kehidupan kita sehari-hari pun seringkali kita mengalami peristiwa-peristiwa di mana saya merasa kejahatan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Meskipun saya sudah berusaha untuk hidup baik, hidup sesuai dengan eh, apa yang diajarkan oleh ajaran agama, hidup sesuai dengan ajaran kitab suci, gitu ya. Tapi ternyata seringkali tetap saja entah kejahatan, entah penindasan itu kita alami, gitu ya. Dan itu seringkali menjadi pertanyaan, saya sudah hidup baik, kenapa saya tetap merasa teraniaya?
kenapa tetap kejahatan itu saya alami? Kenapa tetap kejahatan itu terjadi di dalam kehidupan ini? Ya. Nah, kita malam hari ini mau berusaha eh, memahami dengan berpijak pada kitab Nahum dan Habakuk. Nah, kitab Nahum dan Habakuk itu sebetulnya kalau dilihat dari urutan urutan Alkitab, itu Nahum itu lebih dulu posisinya daripada Habakuk gitu ya. Karena memang dari sejarah penulisannya kitab Nahum itu ditulis lebih dahulu daripada kitab Habakuk. Tapi di sini saya akan bahas Habakuk dulu. Kita lihat dari latar belakang dan sejarahnya Habakuk. Nah, Habakuk ini adalah salah satu nabi kecil di dalam Alkitab. Ya, kitab Habakuk itu ditulis sekitar abad eh, 7 sebelum Masehi. Dan Habakuk diperkirakan kemungkinan hidup pada masa invasi Babel ke Yehuda dan akhirnya menghancurkan Yerusalem di tahun 568 sebelum Masehi. Dan kitab Habakuk terdiri dari tiga bab ya yang mencerminkan ketidakpastian dan kebingungan yang dirasakan oleh bangsa Yehuda saat menghadapi ancaman dari Babilonia. Kemudian isi dan pesan kitab isi dan pesan utama dari kitab Habakuk dikenal karena dialog Habakuk yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, isinya tuh mirip-mirip dengan kitab Ayub sebenarnya, yang menceritakan kalau Ayub itu kan isinya berkeluh kesah ya tentang penderitaannya dia. Nah, Habakuk pun serupa. Jadi ada dua pertanyaan utama kalau kita lihat dari kitab Habakuk yang hanya terdiri dari 3 bab ini. eh Pertanyaan pertama itu mengapa Tuhan membiarkan kejahatan dan ketidakadilan terjadi tanpa hukuman? Ya, karena seringkali kita juga bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya ya orang yang sudah berbuat jahat atau orang yang sudah melakukan banyak dosa kok tetap bisa hidup dengan nyaman, dengan enak. Sedangkan kita misalnya yang merasa diri, saya sudah berusaha untuk selalu mengikuti ajaran Tuhan, tetapi kenapa saya juga masih sering mengalami berbagai kesulitan. Kalau kita melihat dari kacamata manusia, tampaknya itu seperti tidak adil, ya. Karena dalam kacamata kita sebagai manusia, ya yang jahat itu harus dihukum, yang benar itu ya harus mendapatkan imbalan yang baik. Tapi dalam kenyataannya seringkali juga berkebalikan. Eh, Orang-orang yang hidupnya baik ternyata tetap mengalami penderitaan, dan orang-orang yang berbuat jahat ternyata eh, tetap bisa merasakan keringanan dalam kehidupannya, ya. Jadi hal ini pun dipertanyakan oleh Habakuk. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan dan ketidakadilan terjadi tanpa hukuman? Dan Habakuk merujuk pada kerusakan moral di Yehuda dan bertanya, kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk menghukum orang yang jahat? Tapi dalam kitab Habakuk juga bisa terlihat bahwa Tuhan sebetulnya menjawab. Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menggunakan bangsa Babel atau bangsa Kasdim sebagai alat untuk menghukum Yehuda. Dan ini menimbulkan masalah lain bagi Habakuk karena Babel itu sebetulnya lebih jahat daripada Yehuda, gitu ya. Jadi eh, itu yang dalam kacamata Habakuk tampaknya seperti tidak masuk akal, gitu ya. Kenapa kok yang lebih jahat ini eh, kemudian tetap tampaknya seperti dimenangkan gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, kenapa Tuhan menggunakan bangsa yang lebih jahat untuk menghukum bangsa yang sebetulnya tidak terlalu jahat gitu. Kenapa justru yang lebih jahat itu yang dipakai untuk menghukum yang tidak jahat, gitu. Tapi dari kitab Habakuk juga kita bisa temukan bahwa Tuhan mengungkapkan bahwa meskipun Babel akan menghukum Yehuda, Babel sendiri akan dihukum karena kejahatannya. Kitab ini berakhir dengan doa dan pujian dari Habakuk yang menunjukkan kepercayaannya pada keadilan Tuhan dan kebaikannya meskipun keadaan tampak buruk. Ya, jadi bukannya Tuhan membiarkan yang jahat itu tetap terjadi, ya, tetapi selalu ada cara-cara Tuhan
yang seringkali dalam kacamata manusia itu tidak masuk akal, gitu ya. Yang di dalam kacamata kita, kenapa yang jahat itu justru dipakai untuk menghukum yang kurang jahat? Sepertinya tidak adil. Itu di dalam kacamata kita sebagai manusia, gitu ya. Tetapi selalu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak mengerti di saat itu terjadi. Ya, kita menganggap, oh Tuhan sepertinya tidak adil. Oh Tuhan punya cara yang bagi kita ini nggak benar nih semestinya, gitu ya. Tetapi ketika pada suatu saat nantinya, baru kita akan menyadari, baru kita akan mengetahui ternyata ada suatu maksud dari peristiwa tersebut, gitu. Dan kemudian itu yang dialami juga oleh Habakuk, sehingga pada akhirnya dia tetap bisa berdoa dan memuji Tuhan, ya. Nah, kemudian apa tema dan makna yang ada di kitab Habakuk? Ya, kitab Habakuk itu membahas tentang tema keadilan ilahi, kejahatan, dan juga tentang penderitaan manusia. Dan pesan utamanya yang ada di dalam kitab Habakuk adalah Tuhan itu berdaulat dan adil dalam semua jalannya, meskipun manusia tidak selalu memahami tindakannya. Kitab ini juga menekankan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu ada tertulis di Habakuk bab 2 ayat 4. Bunyinya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Dan itu yang kemudian kita jadikan prinsip dalam eh, teologi Kristen. Sama ketika kita mempertanyakan, kenapa Yesus yang adalah Tuhan tetap mengalami penderitaan di jalan salib dan tetap tersalibkan. Dan ia harus wafat di atas kayu salib. Sementara kenapa mereka, para serdadu-serdadu yang jahat atau pada saat itu umat yang melawan Yesus, menganggap Yesus sudah melakukan kesalahan karena mengaku diri sebagai anak Allah, toh akhirnya tuntutan mereka bisa dimenangkan. Tuntutan mereka agar Yesus disalibkan itu terjadi. Nah, itu keluar kota. Iya, iya. Sama halnya ketika juga yang terjadi pada peristiwa 11 September 2001. Kenapa orang-orang yang tidak bersalah itu harus menjadi korban dari peristiwa serangan teroris di tanggal 11 September 2001, sedangkan mereka yang punya rencana-rencana jahat bagi kehidupan manusia lainnya akhirnya tetap berhasil melakukan rencana jahat mereka, ya. Nah, kita masuk ke kitab Nahum. Dari latar belakang sejarahnya, Nahum itu merupakan nabi yang juga dikenal sebagai salah satu nabi kecil di dalam Alkitab. Kitab Nahum ini lebih tua usianya daripada kitab Habakuk. Ya, kitab Nahum ini ditulis pada tahun 663 hingga 612 sebelum Masehi, pada masa menjelang kehancuran Niniwe, ibu kota Asyur. Dan kitab ini terdiri dari 3 pasal, sama seperti Habakuk yang juga tiga bab, ya, terutama merupakan nubuat tentang kehancuran Niniwe. Di dalam kitab Nahum kita juga bisa menemukan isi dan pesan utamanya, yaitu salah satu kitab dalam Alkitab yang secara khusus ditujukan untuk mengumumkan penghukuman terhadap satu bangsa tertentu, dalam hal ini yaitu bangsa Asyur dan ibu kotanya Niniwe. Kalau kita lihat di bab 1, itu Nahum menguraikan karakter Tuhan sebagai Tuhan yang pencemburu, sebagai yang berkuasa, dan sekaligus adil. Dia mengungkapkan bahwa Tuhan adalah pembela umatnya dan bahwa musuh-musuhnya akan dihukum. Pasal ini juga mengandung pujian tentang keadilan dan kuasa Tuhan. Lalu pada bab 2, di dalam kitab Nahum menggambarkan penghancuran Niniwe secara detail, termasuk kekerasan yang akan terjadi dan kehancuran total yang akan dihadapi oleh kota tersebut. Dan pada bab 3 kitab Nahum, pasal ini melanjutkan dengan rincian lebih lanjut tentang dosa-dosa Niniwe dan alasan kenapa hukum ini terjadi.
Tentu saja ini menyoroti kekejaman, penindasan, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Niniwe dan memperingatkan bahwa tidak ada pelarian dari penghukuman Tuhan. Artinya, eh, kesalahan atau kejahatan apapun yang dilakukan oleh manusia, seberapa jauh ia berlari pun, tetap itu tidak akan terlepas dari penghukuman Tuhan sebenarnya. Kemudian untuk tema dan makna dari kitab Nahum, ini tentang keadilan Tuhan dan kepastian penghukuman bagi bangsa yang jahat. Nah, dari sini setidaknya sedikit menenangkan kita bahwa ya, yang jahat itu sebetulnya tidak dimenangkan oleh Allah. Tetapi keadilan itu tetap ada dan ada kepastian penghukuman bagi bangsa yang jahat. Sehingga hal ini pun juga selalu mengingatkan kita untuk jangan sampai kita berbuat jahat atau berbuat tidak adil kepada sesama, karena walaupun misalnya saat ini terasa hal itu bisa berjalan dengan baik, tapi akan tiba waktunya ada penghukuman dari Tuhan. Ya, dan kitab ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pelindung bagi umatnya dan bahwa Dia akan menghakimi bangsa yang melakukan kekejaman dan penindasan. Nah, Nahum juga menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya berdaulat atas bangsa Israel, tapi juga atas semua bangsa di dunia ini. Kemudian kita lihat lagi kesamaan dari kitab Nahum dan Habakuk. Habakuk dan Nahum adalah nabi yang memberikan pandangan yang unik dan penting tentang sifat Tuhan, keadilannya, dan respon manusia terhadap penderitaan dan kejahatan. Nah, sementara Habakuk berfokus pada dialog dengan Tuhan mengenai masalah keadilan dan penderitaan, tapi di saat yang sama Nahum justru menekankan kepastian penghukuman Tuhan terhadap kejahatan. Ya, jadi keduanya, baik dari kitab Nahum dan kitab Habakuk, memberikan pelajaran tentang iman dan keadilan ilahi yang relevan bagi umat beriman sepanjang masa. Jadi walaupun kitab ini ditulis pada zaman sebelum Masehi, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, tapi rupanya kitab ini, apa yang tertulis di dalam kitab ini masih tetap aktual sampai sekarang, karena sampai saat ini di, di banyak belahan dunia tetap masih terjadi kejahatan, tapi kita tidak usah khawatir bahwa Tuhan sebetulnya tidak membiarkan kejahatan itu terjadi begitu saja. Ya, em, kadang terlihat dalam kacamata kita bahwa kejahatan itu memang harus terjadi untuk kemudian kita bisa melihat apa makna di balik setiap peristiwa-peristiwa tersebut, ya. Dan di sini, meskipun peristiwa 11 September 2001 dan tulisan dalam kitab Habakuk serta Nahum berasal dari konteks sejarah dan latar belakang yang sangat berbeda, ada beberapa benang merah atau pelajaran yang bisa kita ambil ketika keduanya dipandang dari perspektif keadilan, penderitaan, dan respon manusia terhadap kejahatan. Nah, ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, poin tentang penderitaan dan kejahatan. Nabi Habakuk bergulat dengan pertanyaan, mengapa kejahatan dan ketidakadilan tampaknya dibiarkan tanpa hukuman? Nah, Habakuk mempertanyakan Tuhan tentang kenapa orang jahat tampaknya berhasil, sementara orang yang benar terlihat menderita. Nah, itu sebetulnya masih kita rasakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam relasi kita, entah dengan rekan kerja, dengan tetangga, dengan anggota keluarga, atau siapapun yang kita kenal, seringkali kita masih mengalami hal-hal serupa. Kenapa kok saya diperlakukan tidak adil gitu ya? Sementara mereka yang memperlakukan saya secara tidak adil, hidupnya terlihat seperti enak-enak saja. Sementara saya yang mengalami eh, ketidakadilan, sepertinya saya yang terus-menerus dihantui oleh penderitaan. Ya, dan Habakuk mempertanyakan Tuhan, kenapa orang jahat tampaknya berhasil sementara orang benar terlihat selalu menderita. Dan Habakuk mengekspresikan keraguan dan kebingungan manusia terhadap penderitaan.
Nah, kalau kita lihat dari kitab Habakuk dan mengaitkannya dengan peristiwa 11 September 2001, serangan ini juga memicu pertanyaan yang serupa. Karena pada saat itu 3.000 jiwa menjadi korban. Mereka meninggal. Dan tidak semua dari 3.000 orang itu adalah orang-orang jahat. Saya yakin banyak sekali korban dari 3.000 jiwa itu yang adalah orang-orang baik yang pada pagi itu berangkat ke kantor untuk bekerja dengan niat baik, entah untuk mengumpulkan nafkah untuk bisa menghidupi keluarganya, entah untuk mengumpulkan nafkah untuk kehidupan yang lebih baik di masa depannya. Tetapi impian dan rencananya itu harus berakhir di saat itu juga karena orang itu menjadi korban dari tragedi tersebut. Dan pastinya yang menjadi korban bukan hanya mereka yang meninggal, tapi juga saya yakin yang menjadi korban adalah anggota keluarganya. Karena bisa dibayangkan, seandainya salah satu dari korban itu adalah kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya. Dan pagi itu dia dengan semangat pergi untuk bekerja, kemudian dia meninggal karena menjadi korban tragedi tersebut, maka anggota keluarga yang ditinggalkannya pun bisa dipastikan juga mengalami penderitaan karena kehilangan eh, kepala keluarga yang seharusnya menafkahi mereka, ya. Dan sama seperti serangan ini menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang di seluruh dunia, mengapa tindakan terorisme yang begitu kejam bisa terjadi? Bagaimana bisa orang yang tidak bersalah menjadi korban dari kebencian dan kekerasan yang ekstrim? Nah, tragedi ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang kehadiran kejahatan di dunia dan keadilan ilahi. Dari peristiwa yang sangat berat ini, yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan ini, pasti orang juga bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban? Sementara mereka, si pelaku teror, berhasil melakukan serangannya. Poin yang kedua adalah tentang keadilan ilahi. Habakuk dan Nahum berbicara tentang keadilan Tuhan. Habakuk mempertanyakan rencana Tuhan ketika melihat kejahatan yang tidak terhukum. Sementara Nahum menegaskan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Asyur atas kejahatan mereka. Nah, keduanya menegaskan bahwa Tuhan memiliki rencana yang adil meskipun manusia tidak selalu bisa melihatnya secara langsung. Ya. Dari peristiwa 11 September 2001 ini, tragedi ini mendorong banyak orang untuk mempertimbangkan kembali pandangan mereka tentang keadilan. Bagaimana bisa keadilan ditegakkan setelah peristiwa yang begitu tragis terjadi? Maka kemudian banyak diskusi-diskusi global yang membahas tentang hukum, keadilan, dan hak asasi manusia begitu meningkat, termasuk juga bagaimana menangani para pelaku terorisme dan negara-negara yang mendukung mereka, yang mendukung aksi terorisme tersebut. Yang ketiga, iman dan keyakinan di tengah ketidakpastian. Ini penting sekali. Bagaimana orang yang sudah dalam situasi kalut, dalam situasi merasa tidak ada harapan, tetapi berusaha untuk tetap menumbuhkan iman dan harapannya. Dan di dalam kitab Habakuk, ia menutup dengan pernyataan iman yang kuat, di mana Habakuk memutuskan untuk tetap percaya pada Tuhan, meskipun keadaan sekelilingnya tampak suram. Dia menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, menunjukkan keyakinannya pada rencana Tuhan yang lebih besar. Dan dari peristiwa 11 September 2001, setelah serangan ini, banyak orang berusaha untuk menemukan penghiburan dan pengertian melalui iman mereka. Karena di tengah ketidakpastian dan ketakutan, banyak orang yang akhirnya beralih ke agama dan spiritualitas untuk menjadi jawaban dan harapan. Ini tentunya menjadi salah satu hal yang positif kalau kita melihat dari kacamata iman, ya, dari eh, sekian orang yang awalnya tidak mempedulikan apa itu kepercayaan kepada Tuhan, iman, harapan. Tetapi ketika mereka mengalami suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan di dalam kehidupannya, akhirnya memotivasi mereka, mendorong mereka untuk mencari jawaban
dari sisi spiritualitas mereka, yang membuat mereka berusaha untuk menemukan jawaban itu, dan jawaban itu bisa ditemukan di dalam jalan ketika mereka berusaha untuk mengenal Tuhan. Lalu yang keempat, penghakiman dan hukuman terhadap kejahatan. Di dalam kitab Nahum itu berfokus pada nubuatan tentang kehancuran Niniwe sebagai hukuman atas kejahatan dan kekejaman mereka. Dan ini menekankan konsep bahwa tidak ada kejahatan yang akan luput dari hukuman ilahi. Dari peristiwa 11 September 2001, setelah adanya serangan, ada dorongan kuat untuk membawa para pelaku ke pengadilan dan menegakkan keadilan. Ini termasuk upaya internasional untuk menangkap dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas tindakan terorisme, serta kebijakan global untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Ya. Dan kita sampai pada kesimpulan, kita sampai di akhir pertemuan ini, baik dari tulisan kitab Habakuk dan Nahum, maupun dari peristiwa 11 September 2001, itu mengangkat pertanyaan mendalam tentang kejahatan, keadilan, dan iman. Keduanya mengajak kita, keduanya yaitu Habakuk dan Nahum, mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita merespon kejahatan dan penderitaan yang ada di dunia ini. Bagaimana kita mencari pemahaman dan penghiburan. Bagaimana kita berpegang pada keyakinan bahwa akhirnya keadilan tetap akan selalu ditegakkan. Meskipun prosesnya mungkin tidak selalu jelas bagi kita. Jadi untuk kita yang seringkali merasa, kenapa saya harus mengalami ketidakadilan? Mengapa saya harus mengalami peristiwa kejahatan? Mengapa saya mengalami penindasan? Kenapa tampaknya kejahatan itu justru menang dan saya, orang yang berusaha hidup baik, tetap harus menjadi korban? Percaya bahwa tiba saatnya keadilan itu akan ditegakkan, bahwa yang jahat itu tetap akan menerima eh, tanggungannya, dan orang yang setia pada kebaikan juga akan tetap menerima berkatnya di dalam kehidupannya. Begitu. Eh, Cukup sampai di situ pembahasan saya malam ini tentang bagaimana kita memaknai peristiwa 11 September 2001 yang dikaitkan dengan kitab Nahum dan Habakuk. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian, kita boleh berdiskusi sesuai judul kita malam ini, bekal belajar kisah Allah. Kita sama-sama belajar. Saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, tapi mari kita sama-sama belajar, sama-sama kita bisa berdiskusi, merenungkan berbagai peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita, dan kita saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih. Silakan. Saya Ya, kembalikan lagi kepada Ibu Yunita. ya, terima kasih Suster Bene. Menarik sekali ya malam hari ini. Pertanyaan Habakuk, pertanyaan para korban, keluarga korban teroris mungkin juga merupakan pertanyaan kita sampai saat ini. Ya, mungkin sekarang saya kembalikan kepada teman-teman yang di sini. Ada yang mau bersharing, ada yang mau bertanya, silahkan. Waktunya masih panjang. Silahkan buka mic-nya. Karena memang dalam keseharian kita sering sekali melihat peristiwa-peristiwa yang ya memang tidak adil gitu. Mungkin kalau kita lihat peristiwa 11 September 2001 itu peristiwa yang bisa dibilang jauh dari kehidupan kita ya, karena secara lokasi pun itu terjadinya di wilayah Amerika dan kita berada di Indonesia. Mungkin tidak ada anggota keluarga kita atau relasi kita yang menjadi
korban dari peristiwa tersebut. Tapi yang kalau saya pikir yang lebih dekat dengan kehidupan kita adalah contoh misalnya ketika beberapa gereja di Indonesia mengalami serangan pemboman seperti itu ya, dan kemudian itu membuat korban jiwa ataupun korban luka yang sampai akhirnya mungkin mengalami kelumpuhan dalam hidupnya. Mungkin para korban itu bukan keluarga kita, tetapi bisa jadi orang yang kita kenal, atau kita tahu, atau kita, ya bisa dibilang cukup dekat peristiwanya dengan kita ya di Indonesia. Itu kan peristiwa peristiwa serupa juga. Mungkin dari peristiwa itu kita bisa bertanya juga, niat saya baik, saya datang ke gereja mau beribadah, tetapi kemudian kita mengalami peristiwa kejahatan, bahwa kita diserang, gitu ya. Dan itu sampai menimbulkan korban jiwa. Bukan hanya korban jiwa, tapi juga korban yang mereka bisa tetap hidup, tetapi terpaksa harus hidup dalam keadaan misalnya lumpuh. Itu kan sangat-sangat menyedihkan, ya kan? Itu bisa juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apa salah saya? Kenapa Kenapa itu terjadi dalam kehidupan saya? Itu saya yakin itu pasti sangat menyakitkan. Karena kita membayangkannya saja sudah menyakitkan, apalagi mereka yang menjadi korban dari peristiwa itu. Itu saya rasa peristiwa-peristiwa seperti itu yang terjadi di Indonesia itu lebih dekat, lebih bisa em, kita hayati daripada peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di Amerika. Mungkin itu terlalu jauh, meskipun itu merupakan tragedi internasional ya. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalaman-pengalaman eh, ketidakadilan atau bagaimana proses dari suatu peristiwa ketidakadilan akhirnya bisa menerima dengan penuh iman dan bisa menemukan bagaimana bahwa eh, Tuhan tetap tetap mencintai kita dalam peristiwa apapun. Mari Bapak Ibu, kita berbagi sharing. Jam berapa di Indonesia? Udah pada ngantuk kah? Jam 8, Suster. Jam 8. Atau suara saya yang bikin ngantuk nggak ya? Suster. Iya Pak, Ya, silakan. Ya, biar pada nggak ngantuk. Gini, kalau saya berpendapat ya, setiap orang pasti mengalami ketidakadilan. Siapapun itu, saya yakin itu kita semua mengalami. Dan ketidakadilan itu memang terjadi untuk perbaikan kita semua manusia dunia ini. Misalnya kita lihat saja penyaliban Tuhan Yesus itu kan kejam banget ya, disalib. Tapi kan sekarang udah nggak ada lagi kan orang disalib peristiwa itu. Saya lihat dari situ ketidakadilan itu untuk disalib itu makin setelah terjadinya penyaliban itu manusia akan tergerakkan untuk wah ini nggak kejam banget, ini nggak benar. Makin lama kan tidak ada. Begitu juga mungkin dengan adanya peristiwa eh, tanggal September ini 21 ini juga orang lalu juga berhati-hati misalnya dengan ekstremis-ekstremis teroris. Dengan jadi akan menjadi lebih baik. Lalu kalau sayanya mengalami ketidakadilan, tentu menyakitkan. Tapi itulah bagian dari perbaikan dunia ini. Sedangkan kita sebagai orang Kristen, orang Katolik ini ya, terpanggil untuk menjadi bagian dari karya Tuhan itu kan. Walaupun hanya setitik kehidupan saya. Kebetulan misal saya itu sebagai martir misalnya ya, atau martir yang kecil ya, harus mengalami kesedihan seperti yang barusan ini. Saya nengok sahabat dari anak saya ya, meninggal karena ditabrak orang mabok. Orang mabok
nabrak dia meninggal. Padahal dia pakai mobil. Oh, ibunya sampai nggak bisa menangani karena dia begitu sedihnya nggak bisa mikir lagi. Karena anak ini sekarang udah jadi tulang punggung keluarga. Papanya sudah nggak ada. Nah, di sini saya lihat itu terjadi ketidakadilan. Kita ya datang sebagai sahabat, kita bantu dia, kita hibur dia, kita doakan. Tapi kenapa harus itu terjadi? Misteri. Saya memang misteri, tapi semua ini dengan kebaikan. Sehingga untuk keluarganya juga akan timbul. Dia akan berusaha untuk hidup lagi sendiri. Dia yang dulunya hanya tergantung oleh si AB ini yang meninggal, sekarang dia akan punya ide-ide baru untuk menghadapi itu. Menyakitkan, tapi tentu ada manfaatnya. Cuman sayanya kalau mengalami kesedihan itu harus berusaha ikhlas. Bahwa memang saya kebetulan jadi martir kecil, jadi korban itu kebetulan ya, ya sudah harus mengalami demi kebaikan dunia yang akan lebih baik. Saya lihat gitu, jadi nggak bisa hilang kalau setiap manusia mengalami ketidakadilan. Satu persatu, ketidakadilan itu kita nikmati, ya udah. Maksudnya nikmati negatif juga mungkin ya, kita alami deh. Tapi ya memang harus itu, tapi kita harus menghibur diri untuk bisa bangkit kembali. Saya lihat di situ ya. Jadi pasti setiap orang saya yakin mengalami ketidakadilan itu. Makasih, Suster. Coba dikasih. Makasih Pak sharingnya. Ya memang karena kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kalau kita mau berkaca dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri ya, Yesus yang adalah Tuhan. Apa sih kesalahan yang dia buat gitu ya? Jangankan kesalahan, karena dia adalah eh, manusia yang ilahi, Allah yang manusiawi. Dia 100% manusia sekaligus 100% Allah. Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa. Tetapi kenapa akhirnya Yesus tetap mengalami penderitaan di kayu salib? Dia harus memanggul salibnya, menempuh perjalanan salib sampai Bukit Golgota, dan harus wafat di salib. Dan kalau kita lihat dari peristiwa itu, mereka yang punya niat jahat tampaknya berhasil dengan niat jahatnya. Sedangkan Yesus yang adalah Tuhan yang tidak salah apapun, tetap harus mengalami bahkan sampai pada titik kematian. Ya. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita memang tidak pernah dijanjikan hidup enak. Konsekuensi atau resiko dari seorang pengikut Kristus adalah ya memang jalan salib itu. Karena Yesus pun sudah mengalaminya dan kalau kita memang betul-betul mau mengikuti Yesus ya kita pun juga harus siap mengikuti jalan Yesus yaitu jalan salib. Tetapi apa makna yang bisa kita peroleh dari jalan salib tersebut? Kalau kita lihat lagi dari peristiwa kematian Yesus di kayu salib, tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi keagungan, keagungan Tuhan atau kemuliaan Tuhan bisa kita sungguh rasakan, kita sungguh alami dalam kehidupan ini setelah memang kita melewati kesulitan. Tidak ada berkat Tuhan atau keagungan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini yang kita dapatkan setelah kita hidup berfoya-foya gitu ya atau hidup enak-enakan gitu ya. Semuanya pasti melalui jalan yang berliku lebih dulu. Sisi lain yang bisa kita lihat adalah dari peristiwa alam misalnya. Matahari bersinar itu kan dialami oleh semua orang. Mau itu orang jahat, mau itu orang baik, mau itu orang beriman, mau itu orang yang nggak percaya pada Tuhan, sama-sama mengalami matahari yang bersinar. Tapi begitu terjadi musibah, bencana alam, misalnya entah hujan badai, misalnya gunung meletus atau gempa bumi atau peristiwa apapun itu sangat mungkin yang menjadi korban tidak peduli apakah orang itu orang beragama atau tidak, tidak peduli apakah itu orang yang sering melakukan kejahatan dalam hidupnya atau sering yang melakukan kebaikan dalam hidupnya.
itu tidak menjadi tolak ukur. Artinya, kebaikan dan penderitaan akan tetap dialami oleh siapapun. Tidak peduli em, apakah orang itu melakukan kejahatan atau kebaikan. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi semua peristiwa itu yang kemudian eh, menentukan apakah kemudian kita bisa merasakan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu bisa kita alami bukan hanya di dalam kesenangan atau kegembiraan, tapi sebetulnya bisa kita alami juga ketika kita mengalami penderitaan atau kesusahan. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau yang sharing. Atau Makasih, Pak Suster. Alil Ugi kalau mau menanggapi lagi. Ya, benar. Saya sih tadi tidak hanya ke iman ya, logika aja gitu. Oh, menderita, saya kira ya itu memang kita sebagai manusia pasti ada penderitaan. Tapi penderitaan itu kita dengan iman kita bisa menerima. Kalau kita tidak mengalami, saya kira enggak. Justru segala penderitaan itu merubah diri sayanya ini. Kalau sayanya enggak menderita, tidak mengalami ketidakadilan, kita juga tidak mengenal keadilan itu justru itu. Terima kasih, Suster. Terima kasih ya. Silakan yang lain kalau ada yang mau sharing atau mau tanya-tanya, mau cerita apapun, boleh. Ini ada pertanyaan di chat nih ya, suster ya. Saya bacakan ya. Shalom malam suster Bene. Terima kasih sharing materi kejahatan malam ini sangat menginspirasi. Bagaimana cara kita untuk memahami bahwa Tuhan ada di pihak kita dengan peristiwa kejahatan, ketidakadilan yang kita alami? Contohnya pemboman gereja, ketidakadilan di tempat kerja, dan lain-lain. Iya, terima kasih. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan berada di pihak kita? Tuhan selalu berada di pihak kita. Dia tidak peduli apakah kita orang berdosa, apakah kita orang yang hidup suci. Selama kita mau mengikuti Tuhan, saya yakin Tuhan pasti ada di pihak kita. Pertanyaannya tinggal, apakah saya menaruh harapan penuh dan kepercayaan penuh kepada Tuhan atau tidak? Ketika saya menaruh harapan penuh dan kepercayaan pada Tuhan, saya bisa sungguh-sungguh merasakan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Tapi kalau saya ragu pada kemuliaan Tuhan, walaupun keajaiban Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saya akan tetap meragukannya. Jadi kalau kita betul-betul percaya dan kita betul-betul menaruh harapan pada Tuhan, peristiwa apapun, mau itu peristiwa yang di dalam pada kacamata manusia sebagai peristiwa menyenangkan, atau pada kacamata manusia itu sebagai peristiwa yang merupakan penderitaan, itu berkat Tuhan selalu ada sebetulnya. Tapi kacamata mana yang kita pakai yang bisa melihat bahwa karya Tuhan itu tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita alami atau bisa kita rasakan dengan selalu berdoa, memohon pada Tuhan supaya saya diberikan hati yang terbuka untuk melihat bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya. Karena saya yakin Tuhan itu sebetulnya selalu baik di dalam kehidupan saya, tetapi seringkali hati saya, kelemahan saya sebagai manusia yang menutup itu, yang membuat mata saya dalam tanda kutip buta, tidak bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saya.
Semoga menjawab ya. Itu pertanyaan dari Bang Ian Lumban Raja. Ini Bang Ian ini ada di Medan apa ada di Kalimantan nih Bang? Semoga menjawab Ya, dan semoga juga menjadi sumber harapan buat kita semuanya. ya seringkali kita yang memang tidak peka ya, Suster. Kita yang tidak peka, Tuhan mungkin sebenarnya sudah memberi jawaban-jawaban itu, cuman kita yang tidak terbuka matanya, tidak terbuka hatinya, jadi kita tidak tahu gitu. Kita mikirnya cuman kok tidak seperti yang saya inginkan gitu. Kalau sebagai orang beriman memang kita sadar bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, walaupun melewatinya tidak baik. Di ujungnya ada yang baik itu ada sebenarnya, cuman kita aja yang belum bisa merasakannya. Jadi dibutuhkan kekuatan iman juga ya, Suster. Dan juga waktu, seringkali membutuhkan waktu ya. Eh, Bagi kita itu tidak gampang untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Analoginya begini, ketika dulu kita masih sebagai anak gitu ya, kita sering dinasehatin sama orang tua, ya kan? Orang tua nasehatin ini itu, kita hanya menganggapnya orang ini bapak ibu gue cerewet banget sih, gitu kan? Pasti kita menganggapnya gitu. Tapi begitu akhirnya kita menjadi orang tua, begitu kita akhirnya menjadi orang dewasa, baru kita bisa ngerti, oh kenapa dulu orang tua saya menasehati saya begini, gitu. Artinya kita memang perlu waktu untuk memaknai suatu peristiwa itu nggak nggak bisa langsung saat itu juga kita paham oh kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi, oh kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya, oh kenapa Tuhan tidak membiarkan saya yang udah rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca kitab suci ini mengalami hidup yang lurus-lurus aja, enggak gitu ya. Itu memang membutuhkan waktu, sama sepertinya halnya dengan Nabi Ayub yang kalau kita baca kitab Nabi Ayub tuh isinya keluh kesah semua, itu penderitaan semua rasanya gitu. Itu tapi kan manusia perlu waktu untuk bisa memahami semua itu sampai akhirnya bisa memahami bahwa oh iya, kalau dulu saya tidak mengalami penderitaan itu, mungkin saya tidak sekuat sekarang. Kalau dulu saya tidak mengalami penderitaan itu, saya tidak akan sampai pada kesuksesan seperti sekarang. Kalau saya tidak mengalami penderitaan itu, tidak mungkin saya sampai pada kehidupan yang tangguh seperti sekarang. Ya. Itu semua memang memang perlu waktu ya, proses. Ini ada chat yang panjang nih. Malam Suster Bene, selamat jumpa lagi. Itu tadi baik dari Nabi Nahum. Ini yang perlu dibacakan apa nggak saya baca di dalam hati? Bacakan aja kali ya, eh, Suster. Malam, Suster Bene. Selamat jumpa lagi. Tadi baik dari Nabi Nahum dan kejahatan bicara kejahatan. Ketidakadilan yang menyebabkan ketiadaan kedamaian. Kebaikan, kesejahteraan, bahkan kegembiraan. Namun hal-hal yang terjadi itu ada penyebabnya, seperti dari penguasa yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa nerimo saja. Penyebab kedua, faktor dari dalam diri kita, karena kecuekan, kemalasan, keserakahan, ketamakan, kesombongan, iri hati, nafsu, marah, yang mana hal-hal itu dari dalam. Contoh, kita berdoa agar diberi kesehatan, tapi kita tidak jaga makan. Kita banyak begadang, baru tidur pagi hari. Jadi menurut saya, tidak melulu Tuhan membiarkan kejahatan, penderitaan, tetapi tetap kita harus bersandar pada Tuhan selama-lamanya. Iya, itu eh, pendapat dari Pak Stephen Lim dari Serpong.
Iya, saya setuju itu, betul gitu. Jangan jangan hanya kita mengandalkan doa, tapi kita sendiri nggak berusaha, ya kan? Makanya kenapa ada istilah dari Santo Agustinus itu ora et labora, berdoa dan bekerja gitu, ya kan? Jadi selain kita memohon pada Tuhan, tetapi kita juga dalam kehidupan mengusahakan sesuatu yang mendukung apa yang kita mohon kepada Tuhan. Betul ini apa yang dibilang. Jangan kita Tuhan berikan saya kesehatan, tapi kita sendiri dalam dalam kehidupan tidak menjalani upaya untuk menuju pada kesehatan misalnya. Itu kan menjadi hal yang bertentangan ya kan. Nah, ini memang juga menjadi penting bahwa ada kesatuan, ada sinkronisasi antara apa yang kita doakan dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kita juga tidak memandang bahwa semua menganggap oh Tuhan kenapa kau biarkan kejahatan itu terjadi di dalam kehidupan saya, Tuhan kenapa kau biarkan saya mengalami penyakit ini itu gini, padahal sementara salahnya adalah kita sendiri yang tidak jaga kesehatan gitu kan. Jadi itu juga itu penting, eh, bahwa apa yang kita doakan juga kita dukung dengan tindakan gitu. Jangan hanya mengandalkan udah itu namanya lempar tangan gitu Pak, lempar tangan. Apa? Eh, apa? Pokoknya serahkan semua pada Tuhan terus kita nggak berbuat apa-apa ya itu juga ya nggak gitu juga gitu kan. Tetap kita juga harus melakukan sesuatu yang eh, mendukung itu apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tapi kalau dalam pengandaian tadi yang seperti dalam peristiwa 11 September 2001 ya kan, siapa pernah menduga bahwa di dalam kehidupannya akan terjadi peristiwa itu? Siapa yang pernah menduga bahwa pada hari itu dia akan meninggal dunia karena menjadi korban tragedi tersebut? Siapa yang pernah menduga bahwa pada hari itu suatu keluarga akan kehilangan kepala keluarga akibat peristiwa itu? Siapa yang menduga bahwa eh, misalnya orang tua yang merelakan anaknya untuk bekerja di sana kehilangan anaknya pada hari itu dan banyak peristiwa-peristiwa lainnya gitu ya. Artinya bukan berarti orang tersebut tidak mengusahakan sesuatu, tetapi itu yang di luar kuasanya gitu. Tetapi apa yang masih bisa di dalam tanda kutip di dalam kuasa kita yang bisa kita lakukan, ya itu sebaiknya kita lakukan. Ya, contoh misalnya kita berdoa Tuhan berikan saya karunia kesehatan gitu ya, tapi kita sendiri tidak menjaga kesehatan itu. Misalnya kita makan nggak dikontrol, misalnya kita apapun yang kita konsumsi atau kurang olahraga, kehidupan kita sendiri tidak menuju pada kesehatan, tetapi kita berdoa pada Tuhan untuk meminta kesehatan, ya itu kan akhirnya tidak tidak seimbang, ya kan? Gitu. Makanya itu yang dinasihatkan oleh Santo Agustinus, ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya satu sisi kita memohon karunia Tuhan, tapi satu sisi kita pun sebagai manusia melakukan upaya untuk eh, supaya Tuhan berkenan dengan apa yang kita maukan. Contoh yang simpel aja deh, kita bekerja di satu perusahaan ya kan, kita minta pada atasan, Pak naikin dong gaji saya, sesimpel itu. Tapi kita sendiri tidak menunjukkan kinerja yang baik, ya kan? Bagaimana atasan kita akan rela memberikan memberikan kenaikan gaji kalau kita sendiri tidak menunjukkan kinerja yang baik gitu. Artinya ada ada dua sisi yang memang harus kita upayakan secara rohani dan secara rohana gitu. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari yang juga kita lakukan untuk menuju pada apa yang kita harapkan supaya Tuhan karuniakan dalam kehidupan saya. Tuh. Jadi harus balance tuh rohani dan rohana. Rohana tuh maksudnya, oh iya kalau saya mohon kesehatan ya berarti juga saya sendiri juga mengupayakan untuk hidup sehat gitu. Silakan kalau ada yang mau sharing pengalamannya mungkin, mau tanya-tanya, mau. Kalau Pak Aloy senyum-senyum, yang lain saya nggak bisa lihat soalnya yang lain kameranya semua off. Iya, Bu Rosita. Ayo, Bu Rosita aja. Ya, menurut saya Allah itu misteri. Kita tuh nggak bisa masuk ke pikiran Allah. Jadi kalau kita bisa mengetahui pikiran Allah, berarti kita selevel dong sama Allah, ya kan? Allah tuh misteri dan
Allah itu kasih. Dengan kasihnya dia memberikan kebebasan kepada manusia. Kita diciptakan untuk mendapatkan kebebasan. Dan ini saya pelajari 1 semester nih ya, bahwa Allah itu memberi kebebasan kepada manusia dan Allah itu ya mengharapkan manusia untuk bekerja sama dengan Allah demi keselamatan, misi keselamatan Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Allah itu memberi kebebasan kepada manusia ya, tetapi manusia menolaknya sampai putranya sendiri ditolak sampai mati. Tapi itulah kasihnya Allah. Yesus itu mati, Yesus tuh rela loh, bukan dia ditangkap, bukannya dia kalah, bukan. Dia rela demi menebus dosa kita manusia. Memangnya Yesus itu secara manusia dia kalah, tapi dia adalah manusia dan dia juga Allah. Memang itu misi keselamatannya. Tadinya eh, Allah itu mau manusia dikasih free will untuk memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Dia kasih free will. Tapi manusia menolaknya. Kita-kita ini menolak Allah, bahkan menolak putranya. Gitu loh. Sehingga kalau kita lihat balik ke Habakuk, Habakuk itu kan seperti ratapan, dia meratap karena dia diminta Allah untuk memberitahukan kepada Yehuda ya bahwa dia akan dihancurkan oleh Babel ya, dan si Habakuk ini bertanya kepada Allah, memangnya Babel lebih baik dari Yehuda sehingga Babel berhak menghancurkan Yehuda, ya kan? Dia sebagai nabi, dia tidak mengerti maunya Allah, misteri. Apalagi kita, dia bisa bertanya langsung loh kepada Allah. Kita kan perlu rahmat untuk mengetahui apa kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau akhirannya Allah mengatakan, aku akan memakai Babel untuk mempertobatkan Yehuda. Karena Yehuda itu bangsa Israel itu tegar tengkuk. Dari dikeluarin dari Mesir, terus komplain karena mereka itu tidak tahu, tidak punya rahmat untuk mengetahui misi penyelamatan Allah. Dengan keluar dari Mesir itu benar-benar Allah mau menyelamatkan bangsanya, tapi mereka tidak tahu gitu. Akhirnya Habakuk ini bertanya lagi kepada Allah. Dia tidak rela karena si Babel itu jahat sekali, bangsa Babel itu jahat sekali gitu. Tapi Allah memakai yang jahat untuk mempertobatkan Yehuda. Kita balik lagi ke kejahatan di dunia ini ya. Kenapa terjadi? Ya, seakan-akan Allah membiarkan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kalau kita melihat dari Habakuk ini, Allah bisa memakai sesuatu yang jahat untuk mempertobatkan bangsanya. Tapi kalau bangsanya itu tetap tegar tengkuk, dihancurkan juga. Dihancurkan oleh bangsa Babel, itu bangsanya sendiri. Tetapi kemudian Allah dengan kasihnya menyelamatkan. Kalau di Nahum lihat kan Allah marah dari awal. Ya, musuh-musuhnya akan dihancurkan. Musuhnya itu siapa? Musuhnya itu bangsanya sendiri, rakyat bangsa Yehuda itu yang tidak menurut perintahnya. Itu musuhnya Allah. Kalau kita tidak berbuat baik, kita jadi musuhnya Allah. Makanya ada kejahatan di dunia, itu intinya karena dosa kita. Kayak misteri eh, 11 September, itu kan misteri Allah kan. Allah mau menyelamatkan manusia sekejap dia bisa. Kenapa itu terjadi?
karena memang manusia itu sudah jahat sekali. Kalau tidak dibuat yang heboh, manusia tuh nggak bertobat. Tapi ternyata setelah peristiwa itu kejahatan masih banyak, tambah parah lagi ya kan? Sampai hari ini kejahatan tambah parah. Apalagi dengan talenta orang, dengan AI, kejahatan tambah luar biasa. Kita aja sering kali kan mau ditipu kan oleh oleh orang-orang melalui melalui sosmed, melalui IT, AI ya kan? Itu kejahatan yang luar biasa. Kenapa terjadi eh, em, itu World Trade Center? Kalau udah ditegur secara baik-baik, pakai suara hati, tidak mempan, dibuat heboh sama Allah supaya dunia melihat, nih aku hancurkan supaya kalian bertobat, yang masih ada kesempatan. Nah, pasti peristiwa itu pasti ada korban. Memangnya bangsa Israel yang dihancurkan Babel, memangnya semua jahat? Tidak, banyak juga orang baik. Tapi karena dalam misi penyelamatan semua satu paket gitu. Jadi yang baik, yang jahat pun dihancurkan untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan kita nih. Sekarang kita mau mau bertobat enggak? Kalau tidak bertobat, kita jadi musuhnya Allah. Lihat Nahum, ya kan? Aku akan menghancurkan musuh-musuhku. Musuh-musuhnya siapa? Lihat di bab selanjutnya. Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, orang-orang yang terus saja berbuat dosa. Tapi di akhir ayat Tuhan bilang, aku akan memulihkan karena Allah itu kasih. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi intinya kejahatan di dunia ini karena free will, karena kebebasan manusia. Dan Allah itu tidak tidak memaksa kita mau mendengar perintahnya atau tidak, itu kebebasan kita. Nah, kenapa sekarang kita bisa ada di Zoom ini mendengarkan Suster Bene? Itu karena rahmat. Rahmat dari Allah kita memilih ke sini daripada kita memilih dugem. Ya nggak, Suster? Ya kan? Balik lagi kita sekarang, kemarin saya mau mau kasih inspirasi dari homilinya Bapak Paus tentang Petrus yang menangkap ikan. Bapak Yesus datang, Yesus bilang si Petrus tuh lagi galau, tidak mendapat seekor pun ikan, padahal dia nelayan yang sangat hebat. Yesus bilang, lemparkan jalamu ke dalam, dug in altum. Jadi melayanilah lebih dalam lagi, jangan hanya di kulitnya, jangan hanya di dekat perahu. Petrus ini dalam hati dia sudah galau, tidak dapat ikan, padahal dia merasa dia nelayan yang hebat. Tetapi dia bilang, karena engkau yang meminta, karena gurunya yang meminta, dia lemparkan juga, dia nurut. Itu apa? Ketaatan. Kalau kita tidak taat dengan perintah Tuhan Yesus, tidak akan terjadi apa-apa. Begitu dia lemparkan tuh jala, perahunya penuh, miracle terjadi. Itulah, kadang kita sedang galau, kita sedang tidak baik-baik saja, dan kita malah menjauh dari Tuhan, menjauh dari tugas-tugas kita. Kita tambah hancur, tambah terpuruk, akhirnya jadi musuhnya Allah, seperti di Nahum. Tapi kalau kita sedang galau, sedang tidak baik-baik saja, kita karena engkau meminta, Yesus, aku akan menjalankan tugasku dan miracle terjadi dalam hidup kita. Gitu loh Bapak Ibu. Itu homili dari Bapak Paus itu. Seperti itu intinya. Jadi ketaatan tuh nomor satu sebagai pengikut Yesus. Dan nabi-nabi itu tugasnya apa? Menjadi corongnya Allah kan. Dan kita ini nabi loh. Nabi modern. Kita nabi modern. Ya kan? Mau gak kita jadi corongnya Yesus? Itu semua free will lagi. Ya kan? Allah memberi kita kebebasan. Mau apa tidak kita gabung di Zoom ini. Lihat kan, Zoom ini berkibar sudah 3 tahun.
Tapi kan lihat kan, kita undang kemana-mana yang hadir 30 orang, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Saya tetap menjalankannya karena apa? Kita masuk YouTube, di YouTube banyak yang melihat. Ini rahmat itu mesti kita cari tiap hari dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika suatu hari saya sharing ya, Zoom ini sudah banyak yang bertanya, kenapa ya dikit ya, ini Zoom Kelapa Gading. Tapi umat kita itu lebih suka yang di luar kitab suci, ya kan? Suatu hari, 2 minggu yang lalu, saya di sermon. Karena ada masukan ke saya, udah offline, apa Zoom ini di stop saja. Saya di semen. Ini kedua kali saya mengalami. Terakhir ini, begitu saya berpikir, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, Zoom ini tetap dijalankan atau ditutup? Saya mohon petunjuk. Langsung dijawab. Kenapa? Karena saya pikir Zoom ini apa kehendak pribadi saya untuk bertahan, apa kehendak Tuhan? Saya mesti bertanya, ya kan? Akhirnya minggu lalu, ya, suster ya, ketika saya bilang hari ini kalau sedikit saya akan tutup. Minggu lalu yang datang hampir 80 orang. Tuhan bicara langsung ke saya, jangan tutup. Tapi suster, walaupun 30 orang ini masuk YouTube, suster, YouTube-nya nanti rame ya suster. Kita mewartakan itu kemana saja, sarana itu tetap ada. Tapi mula-mula saya berpikir, memang umat kita itu tidak suka mendengarkan firman. Lebih suka berdoa karena bisa memohon. Padahal apa yang kita mohon kepada Tuhan, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, frekuensi nggak nyambung. Akhirnya kita depresi. Kok doa saya tidak dikabulkan ya Tuhan? Padahal kita maunya apa, Tuhan bicaranya apa. Dia tidak pernah mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Dia melalui firman-Nya, kitab suci, ya kan? Dan bersharing di sini, ya kan? Ini fasilitas paroki, tapi umat merasa ini tidak berguna gitu loh, suster, ya kan? Tapi dengan kemarin saya itu kedua kali loh. Pertama kali dari awal setelah COVID selesai, saya sudah berpikir apakah Zoom ini kita tutup udah offline. Suatu hari saya diundang pertemuan KKS KAJ, ya. Saya datang, saya sudah di sermon lagi nih mau tutup ini Zoom. Ada ibu-ibu samperin saya, Ibu Rosita, siapa ya dalam hati. Tapi saya nggak nanya, saya senyum aja gitu kan. Terima kasih ya. Itu Zoom-nya tuh ya, saya setiap hari nonton melalui YouTube. Itu suara Tuhan lagi. Saya jadi nggak tutup. Ini udah 3 tahun, mau ke tahun keempat loh, suster. Berapapun saya jalankan, karena ini masuk YouTube. Saya suka periksa di YouTube dan ternyata rame di YouTube gitu ya. Jadi itulah makanya ya Bapak Ibu, kenapa saya sharing seperti ini? Agar kita itu memohon rahmat Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini sudah satu frekuensi dengan yang Tuhan mau? Kita doa-doa terus dari pagi sampai sore. Kok hidup saya terpuruk? Karena kita tidak mendengar suara Tuhan itu loh Bapak Ibu. Itu ya sharing saya ya. Terima kasih suster sudah mau hadir di sini ya kan. Terima kasih suster sharing, suster yang mesti sharing nih. Iya, saya mau menanggapi ceritanya Bu Rosita ini dengan 3 hal ya. Yang pertama, benar apa yang Bu Rosita tadi bilang gitu. Kadang tuh manusia perlu peristiwa heboh untuk akhirnya bisa tersentuh hatinya, gitu ya. Karena kalau cuma lewat peristiwa-peristiwa kecil mungkin kita kurang peka atau kurang tersentuh gitu. Tapi begitu dengan peristiwa-peristiwa besar, baru membuat mata kita terbuka, baru menggugah hati kita untuk bertobat. Benar itu kalau bagi saya. Contoh sederhana yang saya alami ya. Saya itu dulu kan perokok ya, waktu saya masih di Jakarta, belum masuk daerah saya perokok berat gitu. Saya dari umur 18 tahun, pokoknya lulus SMA saya itu perokok. Jadi itu nggak mempan, walaupun bungkus rokok itu udah dikasih gambar-gambar yang menyeramkan gitu ya, itu nggak mempan, saya tetap merokok. Tetapi
Kenapa akhirnya saya tiba-tiba berhenti merokok? Setelah kakak saya meninggal dunia. Kakak saya adalah seorang dokter dan dia tidak merokok, dia hidup sehat, tetapi dia meninggal karena kanker paru yang diakibatkan terinfeksi dari pasien-pasien paru yang ditanganinya. Dan momen meninggalnya kakak saya itu menjadi momen besar dalam hidup saya yang akhirnya saya nggak perlu nasihat apapun, saya nggak perlu takut dengan gambar-gambar yang ada di bungkus rokok. Itu yang membuat saya berhenti merokok. Bahwa ternyata manusia memang harus ditampar dulu, harus ditempeleng dulu. Kita ini kadang terlalu dablek, terlalu keras kepala, nggak peka dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang ada. Tuhan sudah tegur dengan cara apapun, kita nggak peka. Perlu akhirnya dikasih peristiwa yang gitu ya, baru akhirnya kita oh ya berhenti gitu, tobat. Itu salah satu contoh kecil aja dalam dalam kehidupan saya yang maksudnya bagaimana saya sampai kenapa momen kehilangan orang terkasih itu yang membuat saya memutuskan berhenti merokok. Kenapa Tuhan sudah ingatkan saya lewat gambar-gambar di bungkus rokok yang menyeramkan, lewat iklan-iklan rokok atau lewat peristiwa apapun, saya tetap merokok. Itu salah satu contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu tahu bagaimana kisah Ibu Rosita ya, itu saya selalu terkagum-kagum. Siapa yang nggak tahu kesuksesan seorang Ibu Rosita Juwana ini? Ya, kesuksesannya dalam berkarir, kesuksesannya dalam kesuksesannya sebagai seorang pengusaha. Tetapi kenapa Ibu Rosita ini tetap mau studi teologi? Kenapa Ibu Rosita ini tetap mau menggerakkan mereka kaum-kaum difabel untuk bisa mengekspresikan kemampuan mereka? Kenapa Ibu Rosita ini tetap mau menggerakkan Zoom KKS Kelapa Gading ini? Itu karena panggilan Tuhan yang menggerakkan hatinya. Dan saya yakin itu ada Roh Kudus di dalam Ibu Rosita yang membuat Ibu Rosita tidak lagi mengutamakan kesuksesan duniawi, tapi juga mau memikirkan, mau membawa sesamanya kepada kehidupan rohani yang lebih lebih baik lagi dari hari ke hari. Itu yang patut kita syukuri ya. Mungkin saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini tahu bagaimana kisah hidup Ibu Rosita, bagaimana kesuksesan Ibu Rosita sebetulnya. Tetapi di balik kesuksesan yang sudah diraihnya secara duniawi, Ibu Rosita tetap mengupayakan kesuksesan rohani untuk kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang mau sampaikan, seperti tadi yang Ibu Rosita sampaikan, betul, kita itu bukan hanya mengucapkan doa supaya Tuhan mendengarkan doa-doa saya dan dikabulkan, tetapi kita perlu juga mendengarkan. Kenapa kita punya satu mulut dan kenapa kita punya dua telinga? Kalau kita menghayati itu lebih dalam, supaya kita sebetulnya lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Bagaimana kita berbicara kepada Tuhan? Lewat doa. Bagaimana kita mendengarkan sabda Tuhan? Lewat membaca kitab suci. Pertanyaannya, apakah sekarang saya lebih banyak berdoa atau saya lebih banyak membaca kitab suci? Mungkin sebagian besar dari kita, bahkan saya sendiri, saya masih termasuk orang yang lebih banyak berdoa daripada membaca kitab suci. Dan itu saya akui masih menjadi kelemahan saya. Karena artinya apa? Secara tidak langsung, saya sebetulnya masih egois. Saya masih ingin supaya Tuhan mendengarkan doa-doa saya yang saya lantunkan sepanjang hari, tetapi saya kurang mendengarkan sabda Tuhan karena begitu minimnya waktu saya untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan cara membaca kitab suci. Jadi penting ya buat kita semua, bukan hanya berdoa, tapi juga membaca kitab suci. Karena dengan begitu artinya kita mengupayakan juga komunikasi yang setara, ya, dalam tanda kutip setara antara kita dengan Tuhan, bukan hanya kita melulu yang bicara, yang menyampaikan permohonan kita pada Tuhan, tapi kita juga mau membuka hati dan membuka telinga apa yang disuarakan oleh Tuhan dengan membaca kitab suci. Terima kasih, Bu Surosita. Terima Suster, kasih, Suster. saya jawab ya. Suster ini terlalu memuji saya. Jujur saya bilangin ya, saya masuk teologi itu karena saya pribadi kehilangan Tuhan selama COVID. Saya masuk teologi. Di sana saya bersyukur, saya baru menyadari bahwa Tuhan itu misteri. Tidak bisa kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi karena saya taat, jujur saya satu ya, saya taat, saya komit. Walaupun saya terpuruk, saya tetap melayani Tuhan. Tidak ada yang tahu kan
Saya menangis, tidak ada yang tahu kan? Itulah sebagai pengikut Yesus. Jangan cengeng. Kita tetap mesti tegar, tetap tersenyum. Jadi Suster Bene ketipu, bilangnya saya baik-baik saja. Padahal seringkali saya tidak baik-baik. Tapi tidak perlu saya komplain, tidak perlu saya menangis di Zoom ini, ya kan? Saya masuk teologi, saya mengerti, mulai memahami Tuhan kita itu siapa. Sekarang saya sudah semester 3, sudah dalam lagi membuat proposal tesis loh, Suster. Oma-oma, kelas saya itu 10 frater, satu pendeta, satu oma-oma saya. Saya kadang malu. Tapi saya jujur dari awal saya udah bilang, saya ke sini sedang mencari Tuhan saya yang pergi. Romonya bingung lihat saya begitu. Benar, itu saya jujur ngomong begitu. Tapi sekarang saya merasa Tuhan tidak pergi. Kitanya yang tidak bisa berserah. Kita yang tidak mengerti misteri Tuhan. Jadi kita merasa Tuhan pergi. Sekarang saya sudah merasakan Tuhan itu ada. Selalu memberi kita jalan keluar. Tapi kitanya itulah makanya saya bisa sharing. Kenapa jangan doa melulu. Dengarkan firman Tuhan. Supaya frekuensi masuk. Tapi yang saya kadang-kadang miris ya. Paroki kita 26.000 masa yang hadir cuma 30 di Zoom ini. Tapi nggak apa-apa. Tuhan itu memilih. Bapak Ibu yang hadir sini orang pilihan Tuhan loh. Bersyukur mau mendengarkan firman-Nya. Walaupun kita hanya bersharing seperti ini seakan-akan cuman ngoceh saja ya suster ya. Ini suara Tuhan loh hadir di sini loh. Percaya nggak Bapak Ibu? Kita aminin. Makanya Zoom ini selama saya masih menjabat di KKS tidak akan saya tutup. Saya tidak tahu pengganti saya ya suster ya. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Saya sekarang minta Bu Eti. Bu Eti sudah buka kamera tuh. Silakan Bu Eti. Ya, Rosita, Suster Bene, saya cuma mau tambahkan. Rosita itu yang saya kenal, motonya itu gini, Suster. Tidak pantang mundur. Pokoknya kalau belum benjol, dia tidak mundur. Itu yang Suster Bene mesti tambahkan. Nah, terima kasih Rosita sharingnya. Juga teman-teman yang Pak Ugi dan yang lain sudah bersharing. Satu hal Suster Bene, tadi kan Suster belum men-sharingkan. Kenapa pindah dari SSR itu, Suster? Ya, itu sebetulnya di luar tema kita malam hari ini, tapi nggak apa-apa. Saya kalau memang ada pertanyaan itu saya akan jawab. Jadi, kenapa saya tidak lagi berada di dalam kongregasi MSSR? Itu sebetulnya bukan keinginan saya, tetapi keputusan dari kongregasi. Dan apa alasan mereka tidak menerima permohonan saya untuk memperpanjang kaul saya? Karena di mata mereka saya memiliki spiritualitas yang berbeda dibandingkan dengan suster-suster yang lain. Kenapa mereka mengatakan bahwa saya memiliki spiritualitas yang berbeda? Jadi kongregasi kami yang ada di provinsi Jerman dan Austria ini, suster-susternya itu semua berasal dari Jerman dan Austria. Sebagian besar dari Jerman dan sebagian kecil dari Austria. Sedangkan saya satu-satunya orang Asia, satu-satunya yang termuda, gitu ya. Jadi bisa dipastikan bahwa memang kalau ada perbedaan di antara kami itu pasti ada, gitu ya. Nah, tetapi kemudian em, saya harus mensyukuri peristiwa ini setelah banyak imam yang juga mendukung saya yang mengatakan kamu harus bersyukur bahwa kamu keluar dari kongregasi ini. Kenapa? Ada satu hal yang sangat signifikan bagi saya yang membuat saya bisa menerima kenapa saya meninggalkan kongregasi ini dan bagi saya ini sangat penting karena ini berkaitan dengan ekaristi. Ya. Jadi banyak sekali paroki di sini di Keuskupan Agung Wina ataupun di Jerman yang merayakan ekaristi tidak sesuai dengan aturan sakramen yang semestinya.
Itu saya harus katakan dengan jujur. Dan itu banyak terjadi, dan salah satunya terjadi di kongregasi kami. Kalau saya menceritakan ini, harus harus diperjelas bahwa ini tidak ada maksud, ini bukan sebagai bentuk saya berbicara negatif tentang kongregasi kami, bukan, sama sekali bukan. Tapi ini tentang prinsip dalam perayaan Ekaristi. Jadi ada seorang imam yang setiap tahun mendampingi para suster kami, termasuk mendampingi saya dalam retret, dan imam ini juga memimpin Ekaristi bagi kami para suster. Apa yang dilakukan oleh imam ini, bagi saya itu tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik semestinya, karena itu tidak sesuai dalam aturan atau dalam sebagai suatu bentuk keabsahan suatu sakramen. Karena dari dalam ajaran gereja Katolik, suatu sakramen itu dianggap sah dengan melihat dari dua hal, yaitu materi dan forma. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah, yaitu materi dan forma. Ya. Sedangkan imam ini yang memimpin Ekaristi bagi kami, para suster, dia memimpin Ekaristi tanpa menggunakan buku misa, dan dia mendoakan doa syukur agung versinya sendiri. Dia melakukan perayaan Ekaristi yang bukan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh gereja Katolik. Dan oleh peristiwa itu, maka terjadi perdebatan antara saya dengan para suster yang lainnya, karena saya menganggap hal ini tidak beres. Saya tidak bisa menerima komuni dalam Ekaristi ini, karena bagi saya mempertanyakan apakah itu sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus. Apakah roti yang di yang didoakan di dalam doa syukur agung itu sungguh-sungguh terkonsekrir menjadi tubuh Kristus. Karena doa syukur agung yang diucapkan oleh imam tersebut, doanya diciptakannya sendiri yang sangat sekali berbeda dengan apa yang tertulis di dalam buku misa. Seperti kita kenal dalam ajaran Katolik, kita punya 4 doa syukur agung, ya, ada pilihan doa syukur agung pertama, kedua, ketiga, keempat yang sebetulnya bisa dipilih oleh Pak Imam, tapi Romo ini membuat doa syukur agungnya sendiri. Dan itu bagi saya menjadi pertentangan batin. Saya lebih memilih untuk tidak menerima komuni tersebut, karena bagaimana saya akan menerima hosti tersebut ketika saya tidak 100% mempercayai bahwa itu sebagai tubuh Kristus. Dan dari peristiwa itu terjadi perdebatan yang cukup, ya, signifikan di antara saya dengan para suster yang lain, karena para suster yang lain menganggap itu sah sebagai Ekaristi, sementara bagi saya masih mempertanyakan apakah itu sah sebagai sakramen Ekaristi, apakah itu sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus. Nah, karena perbedaan itulah, kemudian di mata para suster yang lain, saya dinilai bahwa saya memiliki spiritualitas yang berbeda daripada para suster yang lain. Sehingga sebetulnya saya bisa menerima, karena saya menganggap ya udah, kalau memang itu bagi para suster oke-oke saja, silahkan lanjutkan, tapi saya tidak akan mengikuti perayaan Ekaristi tersebut. Tapi rupanya para suster yang lain tidak bisa menerima itu, dan ya, akhirnya daripada terjadi perselisihan yang keras tentang sah atau tidaknya Ekaristi yang kami lakukan, ya memang perpisahan harus menjadi jalan yang terbaik. Saya meninggalkan kongregasi tersebut sejak akhir April, dan sejak awal Mei saya sudah tidak lagi berada di kongregasi MSSR. Saat ini saya tinggal bersama dengan para imam dari kongregasi, kalau di dalam bahasa Jermannya itu Deutsche Orden, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, Ordo Teutonic. Gitu. Jadi sekarang saya tinggal di satu biara, tapi bukan biara MSSR, tapi biara Ordo Teutonic, dan ini sebetulnya biara laki-laki. Isinya yang lain adalah para romo, dan juga mereka ada uskupnya sendiri. Saya tinggal di sini dan saya bekerja untuk gereja di sini, dan saya sedang dalam proses untuk eh, apa, Ordo Virginum. Ordo Virginum itu jadi suatu ordo yang berada di bawah langsung uskup di suatu keuskupan, seperti itu. Ya, gitu.
Semoga bisa bisa semoga bisa dipahami, dan saya tidak mau menutup-nutupi identitas saya tidak, makanya saya dari awal saya bilang waktu diperkenalkan sebagai Suster Bene Xavier MSSR, saya harus menjelaskan bahwa saya tidak punya hak lagi untuk menyandang nama kongregasi di belakang nama saya, MSSR. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali ini Sister sharing dan penjelasannya. Ya memang kalau saya lihat kan ada juga seperti misalnya gereja Katolik Ortodoks, kan ada juga uskup yang malah bisa menikah. Mungkin sejenis itu ya Suster, perbedaan-perbedaan yang ya katakanlah hakiki gitu ya Suster. eh itu masih bisa dipahami karena secara ritus kan berbeda ya. Sedangkan para suster kami yang di kongregasi MSS itu, di mana saya dulu berada di situ, itu adalah sebetulnya di bawah Gereja Katolik Roma. Hmm, ya ya ya, memang beda Suster ya. Sedangkan hal-hal kecil Suster di paroki kami di paroki Yakobus saja. Dulu kan kalau waktu ini kan mm, tubuh Yesus itu kan kan ada kalimat yang ya Tuhan saya tidak pantas. Tapi kan eh, ini kan pasti saya sembuh. Nah, ada kan pastor yang mengatakan seperti itu, bukan ini ya tuh, tapi saya akan sembuh mestinya kan kalau menurut eh, buku liturgi itu ya. Tapi kan ada imam yang mengatakan bahwa dengan menerima tubuh Kristus ini saya pasti sembuh. Jadi kan ada perbedaan yang mungkin itu kecil dan yang sederhana ya, tetapi kan itu juga tidak sesuai dengan liturgi yang sudah ditetapkan oleh keuskupan, ataukah seperti apa sebetulnya Suster, perbedaan-perbedaan yang katakanlah kecil ya Suster ya, tapi itu tidak sama tentu saja ya dengan liturgi yang sudah ditetapkan oleh keuskupan masing-masing. Ya, jadi banyak hal di dalam liturgi, ya kan? Banyak hal di dalam liturgi yang sebetulnya gini, semua hal di dalam liturgi, baik gesture, warna, simbol, atau kalimat dalam doa, itu semua memiliki makna, ya. Tetapi dalam suatu sakramen, apakah suatu sakramen itu sah atau tidak sebagai sakramen, ada dua hal yang menentukan, yaitu materi dan forma. Materi itu apa yang dipakai untuk sakramen tersebut, forma adalah kalimat apa yang digunakan dalam sakramen tersebut. Sehingga dua hal itu yang sebetulnya tidak bisa diubah secara bebas. Kalaupun terjadinya pengubahan, itu mesti melalui suatu eh, pertemuan oleh tahta suci dulu ya, gitu. Em, Contoh aja gini, sakramen pembaptisan, ya kan? Materinya adalah apa? Materinya air. Formanya adalah apa? Formanya adalah kalimat aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu. Begitu kalimat diubah atau air itu diubah, diganti yang lain, maka kalau dalam ajaran Katolik itu tidak sah sebagai sakramen. Nah, apalagi Ekaristi. Ekaristi sebagai sakramen yang termulia, yang kita tahu bahwa lewat sakramen Ekaristi itulah hosti dan anggur dikonsekrir menjadi tubuh dan darah Kristus. Sehingga ketika kita dalam perayaan Ekaristi, hosti yang kita terima itu bukan lagi sekedar hosti, tetapi dan itu bukan lagi simbol, tapi itu sungguh-sungguh tubuh Kristus, ya. Tetapi itu menjadi sah ketika imam yang memimpin Ekaristi melakukan doa syukur agung dengan benar, dengan forma yang benar. Satu, materianya benar, yaitu hosti. Hosti itu harus terbuat dari apa? Tepung dan air. Tidak boleh ditambah-tambahkan lagi material lain. Nggak boleh itu pembuatan hosti ditambahin rasa stroberi, tambahin garam, tambahin apa biar ada rasa. Itu tidak boleh. Itu akan menjadi tidak sah, ya. Anggur. Kenapa tidak kalau di Indonesia anggur? Kenapa nggak diganti teh, nggak diganti kopi? Nggak bisa, ya. Yang namanya materi dalam sakramen udah nggak bisa diubah. Kemudian forma.
ucapan doa yang dilakukan oleh imam pada saat konsekrasi. Itu tidak bisa diubah. Makanya kenapa imam itu membaca dari buku misa menghindari kesalahan. Kalaupun seorang imam itu sudah hafal, ya, hafal karena saking setiap hari udah mimpin misa, tetap ada faktor kelemahan manusia yang bisa saja suatu ketika kelupaan atau kelewatan gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan sakramen Ekaristi itu menjadi tidak sah. Makanya penting kenapa imam itu mau sehafal apapun dia, mau udah sesering apapun mimpi misa, tetap penting ketika dalam perayaan Ekaristi tetap membaca dari buku misa. Nah, apa yang dilakukan oleh imam yang memimpin misa kami di sini ini, dia tidak pernah menggunakan buku misa dan dia mendoakan dari apa doa yang dia create sendiri, yang itu tidak sama isinya dengan apa yang ada di dalam buku misa yang sudah eh, apa di, diresmikan atau disepakati bersama oleh seluruh gereja Katolik Universal seperti itu. Dan itu yang kemudian menjadi per, perdebatan atau pertentangan batin bagi saya mempertanyakan sah atau tidak sebagai sakramen. Seperti itu. Jadi ya ini untuk pengetahuan kita bersama bahwa setiap sakramen itu sah atau tidaknya ada dua hal yang menentukan yaitu materi dan forma yang itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Ya, kalaupun ada perubahan itu harus dilakukan oleh dalam suatu pertemuan dulu oleh tahta suci. Gitu. Baik, Sister. Terima kasih penjelasannya. Suster, 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 Ya, anggap aja suster tuh seorang nabi, nabi modern, ya. Kalau memang itu demi kebenaran, maju terus, ya. Kita dukung doa ya, suster ya. Kita amin. memang Terima mesti, kasih. Bu Eti bilang belum benjol, belum mundur ya Bu Eti. Dia Tuhannya seorang Rosita. Ya, Iya, jadi ya, mhm. sebenarnya kita pengikut Yesus tuh mesti seperti itu Bu Eti. Ya, mesti kebenaran itu kita tetap mesti ya kita bawa dalam doa, tapi kalau kita suara hati kita mengatakan itu buat kebenaran, kita mesti berani melangkah. Ya, suster ya. Ya, Kita dukung doa ya, suster. Jangan terima khawatir. kasih dukung saya selalu dengan doa karena ya begitu kalau misalkan untuk umat di Indonesia kebanyakan atau umumnya gini, mereka apa teman-teman di Indonesia akan berpikir, oh seseorang yang keluar dari biara, oh seseorang yang keluar dari kesusaran atau ke pastor dari imam terus keluar pas mungkin pikirannya oh karena tergoda oleh lawan jenis dan lain sebagainya. Dalam peristiwa saya sama sekali tidak. Saya tetap memutuskan saya hidup selibat. Saya tetap memutuskan bagi saya kaul yang dulu saya ucapkan adalah tetap berlaku sampai saat ini. Itu bukan saya ucapkan di hadapan manusia, tapi itu saya udah ucapkan di hadapan Tuhan. Jadi buat saya saat ini bukan soal apakah saya hidup di dalam suatu biara atau di dalam suatu kongregasi atau tidak. Saya akan tetap menjalankan hidup dalam kaul-kaul yang dulu sudah pernah saya ucapkan. Gitu. Jadi alasan saya tidak lagi di dalam kongregasi MSSR bukan karena hal-hal lain, bukan karena hal-hal apa-apa, tapi seperti yang tadi saya jelaskan ya, karena memang ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan itu berkaitan dengan perihal Ekaristi yang bagi saya tidak bisa tolerir juga. Ya, bagus suster. Kita dukung ya doa ya. Jangan putus asa. Memang Tuhan punya rencana. Kalau bukan kita sebagai nabi-nabinya yang mempertahankan kebenaran, siapa dong? Dunia sudah kacau begini, ya kan? Lebih gampang menikmati kenikmatan dunia daripada menjadi pengikut Yesus, jujur aja, ya kan? Iya, tapi kita ingat, hidup kita bukan di sini aja. Eskatologi itu penting, ya kan? Penting untuk direnungkan, itu ya, suster ya. Jadi bukan satu kebetulan nih kita mengundang suster ke sini ya, suster. Terima kasih. Ya, dan ini saya harus jujur, ini pertama kalinya saya di hadapan umum saya menceritakan hal ini. Ya, itu bukan satu kebetulan, suster. Tuhan telah memilih karena memang ya saya sharing ya berapa hari yang lalu suster suster
Bene ini mau mengundurkan dari ini tugas di sini. Ya, Suster ya. Coba silakan sharing, Suster. Suster hari Ya, hari apa ya WhatsApp saya? iya, beberapa hari lalu saya Tolong bilang, digantikan ya, saya tidak siap. Tapi saya tuh bawa dalam doa lah. Udah berapa hari lagi saya bawa dalam doa loh, Suster. Biarkan si Suster ini ada pergumulan. Saya tahu dia ada pergumulan, tapi saya tidak tahu seperti cerita ini ya kan. Tuhan yang memilih Suster untuk bicara di sini. Tetapi setelah itu saya maaf ya, saya bukan menggurui ya. Saya kasih cerita tentang tugas yang tidak boleh ditolak gitu ya, Suster ya. Akhirnya Suster bilang ke saya, siap saya jalankan. Gitu. Maaf, saya tidak tahu story-nya, tapi itu pilihan Tuhan untuk Suster hadir di sini. Ya, silakan sharing bercerita. ya beberapa hari lalu memang saya WhatsApp lagi ke Bu Rosita, Bu Rosita, kalau memungkinkan cari pengganti, tolong cari pengganti. Sepertinya saya nggak siap untuk hadir hari ini. Alasan saya nggak siap hadir hari ini yang pertama, ya saya tidak mungkin menutupi identitas saya saat ini. Saya tidak mau gitu ya. Saya tidak mau bahwa saya diperkenalkan sebagai Suster Bene Xavier MSSR. Dalam kenyataannya saya tidak lagi sebagai anggota MSSR. Bagi saya itu suatu dalam tanda kutip penipuan dan itu saya tidak mau lakukan. Mau nggak mau saya harus jujur menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu satu, perlu kekuatan mental dari saya untuk bicara jujur. Yang pertama. Yang kedua, saat ini memang saya juga menghadapi masalah lain yang berkaitan dengan izin kerja saya di Austria. Dan itu sangat memusingkan saya, jujur aja. Gitu. Jadi saya antara dua hal, saya harus jujur tentang status saya. Kedua, saya sendiri lagi pusing mikirin tentang izin kerja saya di sini gitu. Makanya saya bilang sama Bu Rista kalau ada yang bisa gantiin deh, saya nggak siap gitu. Terus kata Bu Rosita, udah mepet gini, baru minta cari pengganti. Tapi akhirnya, ya udah, dengan dalam nama Tuhan saya berusaha, pokoknya saya siapkan semua, saya kuatkan mental saya siapkan materi ini. Waktu itu saya kerjain tengah malam, saya kirim ke Bu Rosita, Bu, udah selesai presentasinya, saya tetap tampil hari ini. Gitu. Dan ya udah hari ini saya dengan kuat mental, saya bicara jujur apa adanya di hadapan Bapak Ibu sekalian semuanya, saya bicara apa adanya, tidak ada yang saya tutup-tutupi, saya tidak memalsukan identitas saya katakan sejujur-jujurnya, saya bukan lagi anggota MSSR, dan kenapa saya bukan lagi anggota MSSR, tadi sudah saya jelaskan kenapanya, dan meskipun tidak lagi di dalam suatu kongregasi, saya tetap menjalankan kehidupan selibat, dan saya tetap menjalankan kaul-kaul saya, walaupun tidak lagi di dalam suatu kongregasi. Ya, terima kasih, Suster. Terima kasih penjelasannya juga. Terima kasih pada semua teman-teman untuk sharing-sharingnya. Kita berbagi cerita, saling menguatkan, dan tentunya menumbuhkan iman kita semua. Karena waktu sudah cukup larut, kita akan segera akhiri. Ya, sebagai penutup, saya minta bantuan Bu Eti untuk tutup dalam doa. Kita doakan Suster ya, Bu Eti. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih setia. Firman-Mu sungguh menyentuh hati kami yang merendah hati dengan rendah hati mau membuka akan sabda dan bimbingan-Mu. Kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman, terutama dari Suster Bene. Engkau telah mengutus Suster Bene dalam acara virtual malam ini, bukanlah suatu kebetulan, tetapi Engkau punya misi untuk menguatkan suster dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang dihadapinya. Engkau lebih tahu dan Engkau pasti memberikan yang terbaik buat Suster Bene. Kami masih membutuhkan Suster Bene yang lain, yang punya kekuatan iman yang teguh untuk menjadi nabi-nabi di zaman modern ini. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami dan memberikan kami
para pembicara yang juga ingin didengar oleh kelompok-kelompok lain di luar kelasuran kitab suci Paroki Kelapa Gading. Sungguh Tuhan, kami hanya berharap Roh Kudus-Mu akan membimbing kami selalu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sebentar lagi kami akan undur dari ruangan virtual ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, agar kami boleh tetap teguh di dalam iman akan kasih-Mu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Bu Eti, terima kasih Suster Bene. Tetap semangat, Tuhan Terima berkati. kasih banyak semuanya. Terima kasih semua. Selamat malam.